Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas katekese iman Katolik tentang api penyucian atau purgatorium. Saudara-saudari seiman, dalam gereja Katolik ada KGK atau Katekismus Gereja Katolik. KGK ini adalah rumusan katekese yang disederhanakan dan telah diperiksa dengan teliti kesesuaiannya dengan Alkitab dan tradisi suci, sehingga kita tidak perlu ragu akan kebenarannya. Dalam iman Katolik, tujuan akhir setelah kematian adalah surga dan neraka. Hanya ada dua tempat yang akan kita tuju. Untuk menuju neraka itu, jalurnya hanya satu, ibarat jalan tol. Begitu memenuhi kriteria, jiwa-jiwa yang akan menuju ke dalam neraka akan langsung tanpa persinggahan dimanapun. Sedang untuk masuk ke surga ada dua jalan. Pertama, sama seperti ke neraka, jalan tol langsung ke surga. Dan ini bagi orang-orang yang kudus saat kematiannya. Lalu jalan yang kedua atau jalur yang kedua adalah api penyucian. Ini adalah bagi orang yang saat kematiannya tidak memenuhi syarat untuk ke neraka karena tidak mempunyai dosa mortal, tapi belum kudus karena memiliki dosa penial. Kita lihat di KGK atau Katekese Gereja Katolik nomor 1030. Di sana dikatakan, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi harus menjalani satu penyucian. Nah, dengan KGK 1030 ini, kita dapat lebih mudah memahami bahwa orang yang mati dan tidak berdosa mortal dijamin akan keselamatan abadinya, walau belum langsung ke surga karena terhalang oleh dosa-dosa kecil atau dosa penial. Jadi, dosa penial inilah yang akan disucikan di dalam api penyucian itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan uraian di atas akan muncul banyak pertanyaan karena kita mendasarkan pada KGK 1030, bukan pada Alkitab. Ini biasanya datang dari orang-orang di luar gereja Katolik. Dan juga ada sebagian dari orang-orang Katolik yang ingin mengetahui dasar Alkitabnya. Nah, apakah KGK 1030 ini Alkitabiah? Yang pertama, kita lihat dalam Matius 12 ayat 32. Di sana dikatakan, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari kalimat terakhir, di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Artinya ada dosa yang dapat diampuni di dunia yang akan datang.
Jelas sekali perkataan Yesus, pengampunan itu tidak hanya di dunia ini saja, tapi ada pengampunan setelah kematian, yaitu pengampunan di dunia yang akan datang. Ini adalah sabda Yesus sendiri. Sabda Tuhan inilah yang menjadi salah satu dasar teologis akan adanya api penyucian atau purgatorium itu, di mana dosa itu diampuni, agar jiwa-jiwa itu benar-benar kudus untuk sampai ke surga. Kedua, semua dosa mendatangkan maut. Jawabnya tidak. Kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Sana dikatakan, semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dari surat Yohanes ini jelas bagi kita bahwa ada dosa yang tidak menyebabkan maut. Itulah yang kita sebut dalam gereja Katolik dosa penial. Orang yang berdosa penial saat kematian, jika tidak mempunyai mortal sin atau dosa mortal, maka orang itu tidak akan masuk ke neraka, tapi belum layak untuk masuk ke surga. Lalu jiwa-jiwa yang tidak masuk neraka namun belum layak masuk ke surga ini di mana? Mereka berada di api penyucian atau purgatorium. Lalu akan timbul pertanyaan selanjutnya. Kapan dan dengan apa mereka disucikan? Mereka disucikan atau dikuduskan oleh doa-doa dari gereja yang berjuang, yakni kita umat Allah yang masih berziarah di dunia ini. Akan berlanjut pertanyaan, apa dasar Alkitabiahnya? Dasar Alkitabnya adalah dari 2 Makabe bab 12 ayat 45. Di sana dikatakan, lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Namun akan berlanjut pertanyaan itu, tapi kami non-Katolik tidak menerima Deuterokanonika, kitab Makabe itu, sebagai bagian dari Alkitab. Nah, untuk itu bukan masalah kita umat Katolik, itu masalah mereka. Sebab kita mengimani bahwa Deuterokanonika adalah bagian dari Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih, perlu kita ingat dan kita ketahui, dalam Ekaristi kita selalu mendoakan jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Memang api penyucian ini hanya diimani oleh gereja Katolik atau oleh umat Katolik, dan tidak diimani oleh gereja Protestan. Tapi doa yang kita panjatkan itu tidaklah terbatas pada jiwa-jiwa orang yang meninggal Katolik saja, melainkan juga bagi semua jiwa yang berada di api penyucian, walaupun dia meninggal dalam
keadaan tidak Katolik. Asal jiwanya berada di api penyucian, maka doa kita dalam perayaan Ekaristi itu juga sampai kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari dosa, baik itu dosa mortal maupun dosa venial. Dosa mortal inilah yang harus ditebus selama di dunia ini sebelum seseorang itu mati. Sebab bila kita mati dalam keadaan berdosa mortal, maka kita akan lewat jalur tol menuju neraka. Itulah pentingnya kita selalu untuk mengikuti sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Dan inilah yang sangat perlu kita perhatikan. Jika terjadi pada keluarga atau kerabat yang dalam sakratul maut, agar kita bantu untuk menerimakan sakramen pengurapan orang sakit. Sebab dalam sakramen ini ada sakramen rekonsiliasi yang diberikan imam dengan kuasa apostoliknya. Bila kita mati tanpa dosa mortal, maka kita dijamin mendapat keselamatan kekal, walau kita masih dalam api penyucian, sampai kita benar-benar kudus. Sebab perlu kita ingat, tak ada setitik dosa pun yang dapat masuk dalam surga yang kudus. Amin. Semoga katekesi singkat ini dapat menjadi peneguh iman Kristiani kita dan membawa kita untuk selalu hidup saleh. Salve, Tuhan memberkati.